Oke abang-abangku, malam. Kali ini aku akan buat video tentang bagaimana metode aku di dalam bermain scalper. Silahkan uji, dipelajari. Kalaupun ada yang salah, tolong cari celahnya. Oke. Nah, yang pertama kita harus mengenal dulu yang namanya tren. Dasar terciptanya tren itu apa? Dasar terciptanya tren itu apa? Dasar terciptanya tren itu karena ada pantulan daripada support dan resisten. Seperti ini, di sini support, ya. Sini resisten, misalkan. Ini support, ini resisten. Nah, jadi ketika jalur harga turun, udah di sini ada level harga terkuat, maka ini akan dipantulkan ke atas. Nah, ketika ini kuat, resisten ini kuat, akan dipantulkan ke bawah wilayah support. Ketika support kuat, akan dipantulkan ke atas ke resisten. Tetapi ini resisten ini ditembus. Apa alasannya? Alasannya karena support lebih kuat. Ini juga support lebih kuat. Karena support yang ini dia lebih rendah daripada support yang ini, meninggi. Nah, itu artinya apa? Ya, itu artinya apa? Artinya tren sedang naik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa, ya, kita bisa melihat tren itu dari dua sisi. Daripada konsep Elliott Wave yang seperti itu, seperti apa? Ini support 1, support 2, ya, ini support 3, ini R1, ini R2. Maka ini kalau ditarik terjadilah tren naik. Kalau tren turun, kebalikannya seperti ini. Nah, ini R1, ini R2, ini S2, ini S1. Artinya apa? Resisten 2 lebih rendah daripada resisten 1. Support 2 lebih rendah daripada support 1. Jadi kalau tren turun seperti ini, berarti yang lemah apa? Yang lemah supportnya lemah. Kalau tren naik, yang lemah itu apa? Yang lemah itu resisten. Paham sampai situ? Oke. Jadi kalau tren naik, ya, kalau dia tren naik seperti ini tren naik seperti ini, candle hijau ini, kita fokusnya apa? Kita fokusnya adalah entry buy. Kalau tren naik kita fokusnya entry buy. Kalau tren turun kita entry-nya apa? Fokusnya entry sell. Dimana kita mengambil entry-nya buy dan dimana kita mengambil entry-nya sell. Nah, seperti itu. Jadi kita mengambil fokusnya entry buy ataupun entry sell itu begini. Ketika tren naik berarti support kuat. Bagaimana kita mengambil OP buy? Ketika di time frame yang kecil itu menyentuh SNR, menyentuh support. Nah, kalau tren turun, time frame besar, bagaimana kita entry sell? Ketika di time frame yang lebih kecil menyentuh resist, kita bisa entry di situ. Ya, kita bisa entry di situ. Nah, seperti itu. Entry-nya berapa lama? 2 menit, 3 menit, di time frame 15 detik. Oke. Seperti itu cara mengetahui tren. Bisa juga pakai indikator seperti ini.
Kalau warna merah, putih, kuning berarti trennya naik. Kalau dia merah, putih, kuning seperti ini berarti trennya turun. Kalau seperti ini indinya, warnanya, berarti kita fokusnya entry-nya buy. Fokusnya entry-nya buy di mana? Di wilayah support. Support di 15 detik. Ya, kalau tren turun seperti ini, kita fokusnya OP-nya sell. Di mana? Di resist. Time frame 15 detik. Kenapa time frame kecil yang diambil resistnya untuk entry? Ya, karena di time frame lebih kecil resistnya nampak semua. Oke, nah coba perhatikan ini. Seperti ini adalah tren turun. Ya, ini adalah tren turun. Seperti itu. Jadi kalau tren turun seperti ini kita apa? Fokusnya entry-nya sell. Di mana kita fokusnya entry sell? Di resist time frame 15 detik. Nah, jadi yang kita lihat dulu, sesudah kita lihat di time frame 5 menit trennya turun, kita lihat time frame 1 menit. Sama nggak trennya? Oh, tidak. Di time frame 1 menit ini trennya tren naik. Berarti kapan ini turun? Mengikuti tren 5 menit tadi. Tren turun di time frame 1 menit, terjadi tren turun nanti ketika candle ini dia menyentuh resist di sini. Ya. Menyentuh resist. Ini kan nggak sejalan nih. Nggak sejalan. Time frame 5 menit trennya tren turun. Di time frame 1 menit ini trennya naik. Nah, kapan dia akan berbalik untuk menjadi tren turun? Ketika dia menyentuh resist seperti ini. Seperti ini. Di sini dia mulai terjadi tren turun. Dari mana kita baca? Lihat ini. Ini support. Ini resist. Kalau ditarik seperti ini, larinya ke bawah. Nah, ini support. Berarti apa? Ini supportnya lebih rendah, berarti trennya turun. Nah, kan begitu. Resistnya mana? Resistnya ini. Kayak mana kita tahu dia bakal ngebentuk resist di sini? Nah, untuk mengetahuinya dia ngebentuk resist, itu dia tidak akan melewati support 1. Konsep Elliott Wave adalah ketika dia tren naik begini, kemudian turun, naik, turun lagi, dia tidak akan melewati ini resist. Ya, kalau tren turun begini, ketika dia naik, dia tidak akan menyentuh level support, dia akan turun lagi ke bawah. Jadi kita entry-nya sell di mana? Ketika dia mulai menyentuh ini, kita bisa entry sell. Berapa lama? 3 menit. Nah, ketika dia mulai menyentuh ini, maka dia akan tren turun. Tren turun bagaimana? Dia akan mengikuti tren di time frame 5 menit. Ya kan? Seperti itu. Kita lihat time frame 1 menitnya. Nah, time frame 1 menitnya, tunggu dia menyentuh di sini. Tunggu, sabar dulu. Sabar. Nah, sudah. Kita tunggu dulu. Dia tidak akan lebih jauh. Sabar. Karena ini support, ini resist. Support 1, resist 1. Begini. Tak, kok tarik nanti begini. Nah, dia akan turun. Dia tidak akan melewati ini. Kita bisa entry-nya berapa menit? Untuk lebih jelasnya kita lihat resistnya di time frame 15 detik. Kita fokus untuk entry sell ya.
Oke, kita fokusnya di 28 menit. Coba kita fokusnya di sini. Kalau di time frame 5 detik, nah ini dia gelombangnya. Oke, jadi untuk lebih mudah memahaminya, bagaimana kita tengok di time frame 1 menit pelemahan buyer. Pelemahan buyer itu dia bodinya kotak ya, sumbu panjang. Nah, ini pelemahan buyer atau bodi tipis. Nah, ini pelemahan buyer. Seharusnya kita entry-nya bagaimana? Seharusnya kita kalau mau entry sell mengikuti follow the trend time frame 5 menit, kita harus menunggu ini apa namanya? Candle apa? Candle merah ya, ataupun candle hijau membentuk kotak seperti itu, seperti spinning apa? Spinning star, alah nggak ngerti aku namanya apa. Pokoknya seperti itu. Oke, kita sini mau turun. Oke, spinning top namanya ya. Jadi gini, candle, dari sumbu candle itu kita bisa melihat 3 sisi. Misalkan begini, body ya, body sumbu candle hijau ya, candle hijau body pendek begini. Ini adalah wujud daripada tekanan seller. Tetapi kalau dia body kemudian sumbunya panjang begini, ini adalah bentuk rejeksi daripada resisten. Berbeda ya jadinya ya. Ini resisten, ini daripada seller. Karena apa? Ukuran body ini, ukuran panjang sumbu ini menunjukkan dia perbedaannya antara seller dengan resisten. Oke, kita lihat. Oke, lanjutlah seperti itu ya.